Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Dan lagi-lagi saya mengundang satu-satunya orang yang dengan gentle siap untuk maju sebagai wali kota Malang 2024. Tidak lain dan tidak bukan karena itu. Dan sampai hari ini belum ada yang ngomong gentle, aku siap jadi wali kota terus pasang banner, cuman sampean. Sehingga sekarang sampean yang tak ajakin ngomong. Seumpama akeh diajak ngomong akeh. Tak ajak ngomong kabeh, kan gitu. Berhubung yang sekarang cuman satu, ya yang paling gentle yang aku siap jadi wali kota itu yang akan saya ajak ngobrol. Karena balik lagi supaya kota ini tidak lagi memilih salah pilih dan Nyuruh mobil mogok lah ibaratnya. nyuruh mobil mogok. Ditandani bareng disuruh plas hilang. Oh iya ya, ditandani bareng disuruh plas hilang utawa nyulungi asu kedelep. Mari ditulungi Jawa kota. Nah, ya. Ya itu kan istilah aja. Aku cuman pengen ngobrol sederhana. Pagi ini anakku di SMA 1 ya. Terus kemudian aku pikir pagar dibongkar itu, wah ini apa namanya, landmarknya makin kelihatan ya. Kesannya kan gitu, pagar tambah ketok gitu. Tapi orang karena begitu pagar dibongkar, taman diperbaiki, surplus tiang lampu. Menurut sampean hal-hal seperti ini menunjukkan sebuah kepemimpinan yang seperti apa? Vera yang ngomong wis. Ya, jadi gini loh, itu dari perencanaan ya. Harusnya gini loh, lek ono sesuatu itu dibuka nih masyarakat enak. Masyarakat bisa partisipasi. Kalau perlu gambar 3D loh, ya gambar 3D-nya bisa dilihat dan sebagainya. Nah ini menurutku kehilangan komunikasi. Nah kehilangan komunikasi termasuk ya kehilangan nyawa buat saya. Kehilangan nyawa. Ini Sam, termasuk misalnya pasar Bulembeng itu mandek apa kita nggak pernah tahu. Gadang juga. Gadang, pasar besar, prosesnya nggak pernah tahu. Bagi masyarakat itu pengen tahu tahapan-tahapannya kok di, nah itu sehingga masyarakat iso ngawal sekaligus iso bantu. Gitu. Ya yang saya takutkan semua proyek itu kan diijon. Jadi komisinya itu keluar terus kemudian nggak mau tahu itu hasilnya kayak apa itu proyek. Kita fair aja ngomong kayak seperti itu ya, karena memang yang saya tahu banyak di kota-kota di negeri ini seperti itu. Nah itu mungkin rahasia umum ya. Rahasia tapi umum. Jadi umum mengetahuinya. Takutku kan diijon seperti itu. Ya. Ini kayaknya ini mobil wali kota itu. Calon mobilnya sama nih N1AP itu. Oh enggak, katanya digawe. Oh enggak digawe. Iya, aku jadi nanti mobil bersama. Kau no secret. Mobil bersama ya. Iya. Jadi mobil itu ya wis gantian mobil. Oke. Mari ngono iso numpak sepeda motor. Iya ya. Efisien yang penting ya. Betul. Oh, fungsinya kan untuk mengantar kita, bukan untuk Gagak-gagakan. itu soge atau enggak. Iya, masuk akal. Ya, di lagi apa? Ekonomi UKM ya, ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan. Kalau istilahnya ini apa? Ekonomi Pancasila. Ketika aku ngomong ekonomi, kita sama-sama orang ekonomi, orang manajemen gitu. Ketika kita ngomong ekonomi Indonesia kan ekonomi malu-malu. Dibilang kapitalis ya ora gelem, dibilang sosialis ya ora gelem, namanya Pancasila. Tapi di prakteknya yang saya lihat sekarang makin kapitalis gitu loh. Jadi laut bumi
laut, bumi beserta isi di dalamnya itu dikuasai negara untuk kepentingan rakyat, ternyata ya untuk kepentingan beberapa orang. Hutan itu ternyata beberapa ribu hektar, bahkan ada ratusan ribu hektar dikuasai perseorangan. Dan itu juga belum jelas hasilnya itu kemana, laporannya berapa, dan maksimal dikembalikan pada rakyatnya juga nggak transparan. Jadi menurut sampean kita nyebutnya apa ya? Ya Pancasila kita sepakati ya. Kalau aku ekonomi kerakyatan ini. Ya, yang ekonomi yang berbasis semua manfaatnya itu dikembalikan pada rakyat. Sesederhana apa sampean mengejawantakan itu di kota ini? Iya, jadi gini loh. Jadi ekonomi itu bagi saya nomor satu. Jadi hampir sebagian besar akar masalah persoalan sosial itu awalnya kok ekonomi. Ekonomi goncang ya. Betul, dari ekonomi di Malang masalah pekerjaan itu menjadi masalah serius. Maka calon wali kota ke depan iku kudu iso buka nih lapangan pekerjaan banyak. Oke. Nah, itu sisi pekerjaan. Yang kemudian ekonomi itu bisa menyentuh di sisi ekonomi. Mengingat gini loh ya. Aku gak roh data di Malang sampai hari ini tak goleki gak ketemu. Ini pengalamannya. Pengalaman di waktu kita ke Jepang pertama dulu. Di Jepang itu ditakoi yang dari Indonesia sampai niku menganggap Jepang ini negara dengan jumlah perusahaan besar atau dengan negara dengan tempatnya UKM. Ya kita nggak tahu, tapi yang kita lihat perusahaan besar. Apa yang Anda tahu? Ono Toyota, Sony, Toshiba, wah luar biasa. Komatsu dan itu mendunia gitu. Yang kita tahu hari ini. Nah kemudian termasuk yang kita tumpangi ini Suzuki, Kawasaki itu termasuk. Betul. Ya. Nah itu. Nah kemudian kon ngiro-ngiro berapa menurut Anda jumlah UKM dan perusahaan besar di Jepang? Gitu. Ya kita bilang 60% lah perusahaan besar, nah mari ngono 40% perusahaan kecil. Nah ternyata dibukakan data bahwa perusahaan besar yang saya sebut itu tidak ada 1%. Nggak ada 1% yang terkenal itu. 0,06%. 0,0% nggak sampai 1% dong. Nggak sampai. Jadi gini, 4% malah, 4%. Jadi 99,6% itu UKM. Tapi dengan postur seperti itu, Jepang ini menguasai ekonomi dunia. Betul. Kenapa UKM-nya yang justru banyak luar biasa, perusahaan besarnya kecil, tidak ada 1%, itu bisa menguasai dunia. Ternyata ya basisnya mereka membuat fasilitas, jadi membuat kolaborasi itu dengan peraturan. Tidak ada sebuah perusahaan besar itu tidak berkolaborasi dengan UKM nggak ada. Dan itu ada peraturannya. Jadi bukan sekedar di sunah ngono ya. Nggak ada sunah. Karena ya sama kayak gini, kalau kita di negara-negara maju itu semua itu baik aturan. Bahkan orang itu tidak berani menghina seseorang lain, itu bukan karena mereka baik. Ya, karena ada aturan dan mereka langsung bisa dipenjara karena itu. Betul. Nah, satu sisi fungsi negara itu melayani, satu sisi itu menegakkan itu aturan yang telah dibuat. Jadi law enforcement. Jadi itulah di Indonesia. Jadi gini, Sam, aku itu ketua UKM nasional itu kebetulan UKM Jasa Bengkel. Itu sudah 8 tahun nasional. Mari ngono sekarang pensiun, kemudian jadi ketua Dewan Penasehat. Nah, saya merasakan di situ luar biasa. Jadi UKM itu tidak punya pegangan. Tidak punya pegangan. Tidak punya pegangan. Jadilah berhasil. Dan nggak merasa dilindungi. Ya, jadi gini, posture usaha di Indonesia itu 97% itu UKM. 3% perusahaan Jepang. Jadi gedean Indonesia kan, perusahaan. Iya, betul. Nah, kalau saya main data itu, maka perhatian kita 97%-nya harus ke UKM. Karena datanya seperti itu. Dan mengingat, bagi saya UKM itu pahlawan tanpa tanda jasa. Itu koyok supir mikrolet, itu pahlawan saya. Karena apa? Ya waktu sekolah numpak dia bayarnya separuh.
Sampai sekarang? Iya, sing nanggung sapa? Emang Pemkot. Enggak. Pelajar 3.000, Ya. umum 5.000. Nah, sing nanggung kan Pak Sopir. Padahal Pak Sopir itu penghasilannya ya ngos-ngosan hari ini. Tapi Dan fair, Eh, Pak Sopir dikasih apa setiap anak seragaman ya pasti 3.000. betul. Nah, itu luar biasa. Nah, itu harus sebenarnya penghargaan setinggi-tingginya dengan meningkatkan taraf dan kesejahteraan itu. Aku lain kali undang ono ya apa transportasi publik. Ya nanti, Apa nah, angkot ini kan nanti. ekonomi. Ekonomi. Next kita ngomong transportasi publik karena Ya. sampai hari ini Malang kalau ada orang keluar tanya mana transportasi publik, pasti nuding mikrolet. Ya mikrolet itu dari zaman aku cilik sampai saiki. Podo, ya podo. ini kan sama. Ya warna biru welek ini iki. Iya. Mari ngono digawe podcast bisa. Loh, justru sebenarnya saya itu malah harus dikasih penghargaan Iya. sama Dishub karena menggunakan angkot jadi naik kelas. Iya, trayek podcast. Trayek podcast. Ntar lagi ada trayek untuk ekonomi kreatif kalau perlu. Iya. Itu termasuk untuk UKM. Ya. Ya, itu jadi itu Mas Taufik. Jadi gini, UKM kondisi objektif ya. Jadi kita nggak boleh mengada-ada. Oh iya, Kita nggak boleh cari ngarang-ngarang. fakta, Iya. dasari data. UKM di Indonesia itu lek berhasil dua piala. Iya. Tapi lek loro, gak ono Nggak ada pintu yang untuk peduli. mengadu. Iya, Nggak ada pintu. nggak ada. Tempatnya untuk mengadu. Nah dari situ kalau kondisi objektifnya seperti itu maka UKM itu butuh uluran tangan supaya mereka bangkit dan yang paling penting berdaya saing. Nah soal daya saing ini soal ada beberapa faktor. Satu, daya saing di orangnya. Jadi man-nya dulu. Yang kedua pasti produk. Iya. Nanti baru kemudian pemerintah itu memfasilitasi, mengkolaborasikan, termasuk sisi marketing. Jadi kalau saya, kebutuhan UKM di Malang Kota itu harus ada induk UKM atau holding UKM. Nah holding ini satu dia sebagai dokter usaha, Dokternya usaha. konsultan manajemen. Mm. Nah kemudian sampai standarisasi Produk. sampai, iya kemudian ada pemasaran. Nah ini harus ada dan dipimpin oleh orang-orang yang memang di dalamnya ada timnya itu memang orang entrepreneur. Nggak bisa kalau nggak entrepreneur. Mengingat gini di UKM Indonesia itu podo nggak petani. Nggak pengen gawe sesuatu yang apa yang muncul. Jadi tidak usah memikir banyak mereka. Hari ini nggak gedang goreng, karena kan besok bisa jadi minuman apa. Ya. Nah itu menyulitkan karena ketidakmengertian. Kalau saya malah correct me if I'm wrong ya. Kalau saya itu malah sebenarnya perusahaan besar itu bisa dibilang dia itu untuk mengurangi pajaknya dia sebenarnya adalah dengan melibatkan UKM itu untuk mensupport untuk raw material atau half material supaya value chain. iya untuk membuat ini ya untuk membuat supply chain atau termasuk value chain-nya juga supaya UKM itu menjadi bagian yang nggak terpisahkan dari perusahaan besar sehingga kedepannya perusahaan besar pun ya butuh UKM-nya juga butuh perusahaan besar. Iya. Nah itu yang saling membutuhkan. Jadi gini, ada banyak hal di UKM itu tidak bisa dilakukan perusahaan besar. Betul. Dan, banyak. Sing mamanya kalau orang perusahaan besar, aduh, keruwetan. Ya. Tapi kan itu buat perusahaan UKM, itu hidup saya. Betul. Kan Karena gitu kan? butuh administrasi, butuh Yes. aturan perusahaan. Yes, Kan UKM betul. enggak, dia lebih simpel gitu. Iya. Maka lebih simpel. Nah ini Mas Taufik, sehingga apa? Aku ini UKM yang naik kelas. Aku. Iya. Ya, dulu Ya, model kita semua awal dan UKM lah. sebagainya UKM. Kita Nah, semua kemudian UKM. lolos. Nah, lolos sukses naik kelas. Nah, tapi sukses itu insidental, tidak by design, Dan sporadis. Dan cuman mungkin dari ratusan bahkan jutaan UKM ya Itu mencari. sampean aja yang Ya, bisa masuk itu ke mencari, gitu. scale up ya. Nah makanya aku pensiun mendirikan pesantren wirausaha. Yes. Nyata Terus. itu menungsoni sik itu kapasitas pengusaha. Baru kemudian nanti usahanya produknya apa ae, nggak masalah. Tapi kan tidak semua orang bisa di sini. Ada orang yang memang kelasnya produsen. Terus Ya. apa ini ya memang kelasnya produsen. Iya, memang Nah, iya. kelasnya produsen, produk, maka ini nanti butuh pengusaha.
Nah pengusahaan itu digabung bersama itu di holding di Indo. Nah Indo ini akan berperan sangat banyak karena dia keterkaitan nanti dengan koperasi besar yang didirikan. Nah UKM harus disentuh itu. Yang kedua, Pemkot kita di ijabah wali kota itu UKM didadekne industri. Industri yang bisa menopang PAD, yang bisa mengurangi. UKM. Selama UKM tidak ditetapkan industri ya, dia akan jalan seperti ini. Gitu. UKM itu dianggap industri kalau udah urusan narik pajak. Itu kadang diuber-uber kayak dari perusahaan iya, yang... Betul. Nah ini terus kemudian kita mencari celah ya. Jadi gini loh Sam. Jadi ternyata setingkat kota. Jadi Pemda ya, Pemda tingkat 2 ya. Siap. Itu kalau nangani usaha kecil. Iya. Nggak boleh, dia Iya. mikro. Iya. Nah, mikro itu orang-orang yang usaha yang penghasilannya di bawah 300 juta itu per Betul. tahun. Berarti 20 juta lah omsetnya per Iya. bulan. Iya. Karyawannya 1 sampai 5 sampai 5 orang. 6 gitu lah. Itu. Nah kecilnya itu bagian provinsi, menengahnya bagian pusat. Padahal mereka untuk linknya ke provinsi ke sini, jauh panggang dari api, aduh kadoan gitu kan. Enggak, yang sering terjadi itu adalah pelatihan ini, pelatihan itu cuma hanya untuk sekedar menggugurkan serapan anggaran, menggugurkan kewajiban. Ya. Jadi sampai ada teman-teman UKM itu lumayan wis oleh sangu 150 timbang dodolan. Dan itu sama pihak Pemkotnya ya dibiarkan, dan itu malah bagus bantu kita kan, biar nggak ribet-ribet pilih orang. Jadi tahun ke tahun ada pelatihan, makanya saya kalau diminta pelatihan sama Pemkot atau ini, saya ngomong kalau bisa sampean nggak ketemu saya lagi, setelah ketemu saya mental sampean berubah. Masa nggak malu sampean tiap tahun ketemu sampean dan sampean lagi dan nggak berubah. Dan sebenarnya yang terpenting dari UKM itu satu, mentalitas untuk mandiri. Ya. Sedangkan sampean nggak bisa mandiri, nggak ketemu rumusnya saya gitu. Ya, nah ini konsen bersama. Jadi gini, kok anggaran biar efektif efisien itu ono training analisis need. Yes. Tapi dibangun dulu. Nanti UKM itu diklasifikasi di kelas pemula, piro, madya, pramandiri. Dan itu terus kayak orang sekolahan. Betul. Terus jangan Tidak itu bisa iku terus saya bentar yang daftar gitu loh. Betul. Nah itu ada nanti target itu diketahui oleh UKM. Tahun ini misalnya dari kelas pemula nang madyane piro, pemadya pramandiri mandiri nang pramandiri nang mandiri piro. Jadi jelas nanti milestone-nya kilometernya wis sampai di. Ya. Nah itu kita perbantukan sangat banyak. Nah nanti keputusan industri itu akan luar biasa. Termasuk ini, Mas Taufik. Kita itu biasanya terjebak UKM itu gawe barang kabeh. Padahal di jasa ceruke pasar Itu kosong banget. Iya. Nah itu tidak ditumbuhkan. Dan jasa itu sebenarnya modalnya relatif kecil. Ya betul. Relatif Hanya kecil. kompetensi. Yes. Dan sebenarnya yang disiapkan itu tadi kudu nyiapno ya carane kayak nyiapkan gedung-gedung dan jalan-jalan dan semua infrastruktur fisik gitu. Ya. Tapi kan SDM-nya dan yang kita sampean tahu kan di Malang ini kita nggak ono sawah, nggak ada ladang, dan kita Menungso. dan isinya menungso. Jadi kan kudu dodolan menungso. Betul. Nah, terus sekarang kita lihat koperasi, kan kita ngomong kita bersepakat kalau ekonomi Pancasila kan soko gurunya koperasi. Ya. Sedangkan kita tahu pada ngerti lah koperasi ini kan disalahgunakan, koperasi ini dikapitalisasi, sehingga koperasi ini hanya cuman punya beberapa orang dan fungsinya tidak tolong menolong, tapi nolong dan mementung gitu loh kan. Ya, Nggak tolong menolong. legalitasnya terima sumbangan biasanya koperasi ini. Yes. Nah itu rahasia umum mana? Rahasia umum lagi. Minimal itu minimal gini loh. Kok Pemkot itu punya koperasi namanya Tugu Arta. Mestinya lek wis kok ikut dadi saka guru, mestinya UKM itu nggak mau nol sekalipun, mikro itu sebenarnya kan wis disupport dari situ. Ya.
Tapi kan seriesnya nggak ono koyo. Dia tidak lebih tidak kurang, ya sama aja koperasi berkedok BPR atau BPR berkedok koperasi. Ya situlah wis ya. Walak-walik itulah ya. Walak-walik. Ya. Itu Mas, jadi wakil nanti PR kita ya. Ya PR, soalnya gini, UKM harus berdaya saing. Daya saing hiji masalah menungsone, yang kedua produk. Nah setelah itu bisa, nah, kemudian disupport yang lain. Termasuk endang-endangan misalnya UKM itu lo digawe ini apa didaftarin nang Google KB. Ya. Nah itu Di Google Bisnis. Google Bisnis sehingga orang searching itu gampang. Nah saya bisa daftar nang Google itu tidak cuma UKM, sebagian besar tidak. Terus Sehingga mulai itu di susah. logino nang gene marketplace. Betul, nah itu Di logino nang gene umpamane marketplace internasional cek dodole Alibaba. atau Nah itu bagian nih holding Mas, iya bagian UKM. iya Bagiannya holding UKM, jadi Indo iya UKM untuk mesti UKM itu meloginkan. sebenarnya itu mulai paling minimal meloginkan itu supaya mereka gak tempe sanan didol nang gene mek mentok kok didol nang gene pasar Mergan. Maksud saya biar dijual nang Amerika atau jadi harganya ya enak. Ya, betul. Terus satu nih, saya sama-sama kan jadi pebisnis, pewirausaha itu kan sebuah keniscayaan. Ya, Karena untuk menjadi pekerja di luar itu kan ceruknya makin kecil. PNS kan nanti mungkin diganti AI mungkin nanti, ya. diganti robot, diganti teknologi lah. Ada fungsi-fungsi yang sunset ya, Ya, mati. Nah, ada yang eksis, ada yang sunrise. Ya. Nah, seperti itu. Jadi menurut sampean gimana menyadarkan orang itu supaya punya kesadaran penuh untuk ini sebuah era di mana kita kalau nggak bisa mencari duit sendiri ya mati gitu. Lindas. Gimana? Lindas, jadi gini, nanti itu, jadi orang yang begitu itu kan gini, utamanya di usaha ya. Iya. Nah kita akan, aku ingin ngomong dari sampean bahwa kita akan fokus di pembangunan di manusia. Mesin cetak manusia Ya, human capital. Ya. Nah, human capital. Nah kemudian yang kedua, digitalisasi itu wajib. Nah, sehingga hari ini kita terdidik oleh digitalisasi yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan swasta justru, bukan negara. Bukan. Ya, bukan negara. Karena swasta. terjadi jujur sampai hari ini sampean masih disuruh fotokopi KTP elektronik. Ya, KTP elektronik gak fungsi, malah elektroniknya gak ono. Di sini ono chip gambarnya dono ternyata, ono chip. Dono Indro. Jadi ngono Mas, jadi itu nanti edukasinya akan masuk di sekolah-sekolah, kemudian di UKM-UKM. Nah fungsinya bank manpower, holding management, human capital dan sebagainya itu lebih ke arah teknologi, karena kita harus jadi visioner 10-15 tahun ke datang itu dunia harus jadinya seperti apa, sehingga kita akan preparing di situ, menyiapkan supaya kita nggak terlindas. Ya tapi intinya di SDM-nya berkualitas, punya kapasitas, Ya karena mampu. saya percaya sama Om bilang, karena memang satu-satunya cara untuk mengantisipasi masa depan itu SDM. Betul. Kalau teknologi itu versi ganti ya paling berapa hari ganti, tapi kalau manusianya kan bisa akan survive gitu. Berarti Kalau modal terbesar kan manusia itu. oh iya, ya jangan uang lah. Kalau di dunia ini banyak banget yang nggak bisa dihargai uang. Sama kayak jenengan bilang, lapo UKM dikon duwe produk kabeh, wong sing nggak usah produk iku lho ceruke sik gawat deh. Kan gitu. Betul. Dan sampean pun sebenarnya kan juga pebisnis di bidang servis kan, Ya, atau terutama. jasa. Iya, 90% jasa dan gak kulaan. Betul. Nah, makanya dari situ kan kita juga bisa belajar bahwa paling mungkin ya mangiku bahwa jatuh jadi UKM, kesadaran untuk jadi UKM karena memang bursa kerja itu nanti makin mengerucut, yang kalau kita harus mencari lowongan kerja makin kecil. Terus kemudian kalau bisa di bidang jasa, karena Singapura itu besar ya karena jasa. Semua negara-negara yang tandus, gersang, nggak punya sumber daya alam itu hidupnya dari jasa untuk mereka survive. Dan
bayangkan ketika kota ini isinya manusia semua, sumber daya manusianya, ya memang mau nggak mau ya harus yang jadi lokomotifnya adalah industri jasa gitu. Betul. Nah itu ya sekali lagi menungso kapital wis tidak ada lain. Tidak ada lain, dan itu sebuah keniscayaan di kota ini. Karena wis gak duwe sawah, ya wis gak duwe, kan kita nggak punya warisan sawah Mas, nggak punya warisan ini. Jadi mungkin kita buat sebuah istilahnya, kita buat hal apa yang nanti membedakan ketika ngomong ekonomi terakhir ini, maksud saya ekonomi versi yang pendahulu wali kota terdahulu memandang ekonomi sama sampean. Ya, oke. Berarti mau setelah ini apa mau sekarang ya, nanya sekarang. cek penasaran nanti kita ngomong itu. Gitu. Iya. Ya, jadi di konsep ekonomi itu banyak hal ya yang bisa disentuh. Satu, bahwa kita itu akan menyediakan data. Pertama sih data. Sampean itu begitu umpama dijawab bahwa Allah jadi, yang sampean siap adalah data valid. Ya betul, karena di situ awal dari sebuah pergerakan. Karena Hari bergerak ini tanpa ada data, tanpa roadmap itu nyasar. Betul. Jadi data. Nah dari data itu nanti kita bisa berbuat. Nah hari ini kita itu tidak ada data itu. Event itu BPS. Iya, Event betul. itu BPS. Di BPS hanya menyajikan misalnya gini, UKM Samalang itu tahun 2022 itu tercatat hampir 8.000. Ya. Ya hampir 8.000. 8.000 itu saiki wis mati apa urip, eksis, bertumbuh, ndak pernah tahu. Dan di jasa opo wae. Sehingga berapa ribu orang sing gawe gedang goreng ngono ki karo. Sing gawe kunyit asem berapa itu ndak tahu. Ya. Gitu. Padahal itu mestinya tahu. Mestinya ada, sehingga sangat gampang nanti bisa melakukan pengelolaan by data. Nah ini yang belum itu. Nah kemudian yang kedua itu kita yang induk tadi pasti. Kemudian ada supportnya seperti ini. Jadi Pemkot itu akan memfasilitasi UKM dengan sebuah kebijakan. Misalnya standarisasi harga jasa untuk UKM jasa. Jadi Malang misalnya harga jasa per jam itu ono standar minimumnya supaya apa? Tidak banting-bantingan. Oke. Nah itu Harga tidak boleh standar, dilanggar. Ya. Nah itu dijual lebih mahal boleh, tapi di bawah itu nggak tidak. boleh. Ada harga terendah ya. Betul. Jadi gini, kan masalahnya kan gini. UMK itu UMR itu naik tiap tahun di sisi karyawan ya. Tapi di sisi Di formal maksudnya formal. Betul, ya. Di sisi pengusaha tengunggane itu gak iso karena apa? Bersaing dengan sebelah-sebelah. Ya. Wah, aku munggah kono gak munggah. Nah, ini akhirnya beradu terus dalam setiap tahun. Tapi kalau dikasih harga per hour, harga per jam, nanti gini UMR munggah 10%, ya standarnya dungane 10%. Jadi Minimal ngikutin ya, iya. bisa ngimbangi ya. Betul, ada Bisa antara naikkan sama realitanya nggak terlalu jauh. Betul. Nah itu dibutuhkan sehingga jalan terus. Nah kemudian yang kedua adalah utang dagang. Nyoba. Ya utang dagang itu gini. Uang utang itu nggak ono hari ini nggak ada undang-undangnya nganti pirang ulang. Yang ada adalah kesepakatan berdua. Oh ya, kesepakatan umum. Kesepakatan jadi sing antara penghutang dengan yang menghutang. Tidak ada undang-undang. Tidak ada undang-undang, termasuk di pekerjaan Pemkot. Ini sing ulang tahun juga kurang dibayar. Nah, ini ya, ono sing dan sebagainya. Nah, ini butuh itu karena uang nyekel duit itu nggak mungkin seluruhnya ditabung. Ya. Enggak lah. Enggak. Pasti 70% buat. ini kayak belonjo. Iyalah. 70% kayak belonjo. Nah, saat belanja. Untuk muter lah Mas, istilah orang dulu. Betul. Coba aku misalnya tuku gedang goreng di industri apa yang ada di situ, ono gedangnya dan segala turunannya, berarti petani urip. Ono mari ngono tepung dan industri turunannya itu. Ono lengone, minyaknya dan sebagainya. Dan itu menyentuh banyak ketika mereka dapat uang cash. Nah di kita posisi ngutang itu karena memang tidak ada tidak ada jangka waktu, tidak ada batasannya dan tidak ada apa istilahnya, tidak ada aturan
baku yang mengaturnya. Betul. Sehingga ya itu kesepakatan dua orang tadi. Betul. Nah UKM itu begitu diutang misalnya sampai 3 bulan itu tolak-tolak. Ada Iya. produksi wis gak ono Iya, nggak maneh ada, gitu. nggak ada, iya, Nah, kalau itu dikasih sebuah aturan misalkan utang dagang di wilayah Malang Kota maksimum 1 bulan. Nah, 1 bulan itu dimulai dari Pemkotnya ketika untuk proyek dan sebagainya. Itu Oh ya, harus dia 1 bulan. dia nggak bisa buat aturan kalau dia sendiri tidak Tidak mencontohkan. Dia harus contoh dengan. Nah, banyak hal itu. Nah, kemudian yang ini untuk dukung UKM lagi rapatnya wali kota gak usah di hotel, tapi pindah antar kampung. Karena kalau di hotel itu ada anggarannya. Nah, lain di hotel prasaku ya. Hotel Sehingga itu ada sudah- serapan anggarannya ke hotel-hotel sekitar itu. Ya, jadi gini, hotel punya customer sendiri. Bolehlah sesekali di sana. Tapi lebih baik pindah dari kampung ke kampung. Sehingga itu support UKM kok sing rapat itu adalah UKM itu sing apa support. Sehingga cita-cita sampean bahwa di setiap kelurahan itu ada pusat-pusat pelayanan, di sana juga ada aula-aula yang bisa dipakai dan itu komersil. Dan balik RW itu gak mau sekedar nongkrong api, tapi ya akhirnya bisa dimanfaatkan. Ada fungsi. Padat fungsi ya. Bahkan kalau bisa nanti di setiap kantor kelurahan dan kantor kelurahan dan balik RW itu di situ ada sentra-sentra UKM dong. Ya, jadi gini, tapi kita akan mapping ya. Misalnya gini, Sanan itu tempe kan, wis sapi. Wis sapi. Jadi industri. Nah nanti industri apa lagi? Nah, by data itu yang jeruk pasarnya gede apa? Gitu. Nanti UKM kan ngono kayak sing mang kayak petani gitu. Nandur apa ya terserah ndek pikirane ono apa. Iya. Ate gawe apa ya terserah ndek pikirane apa. Dia Iya. tidak pernah berpikir bahwa iki pasarnya wis gak ono ngono. Ya, Nah, bener. jadi sing iso nonton tok sing serabat iki jek kosong pasare tak lebih. betul. Nah, itu butuh data. Betul. Nah, itu dari situ nanti kita bisa membuat satu layanan bahwa lek sampean gawe iki wis penuh iki ya. Ya ceruke ono ndek kene. Nah, itu diindustrialisasi. Mulai dari bahan baku sampai output. Itu negara akan masuk, akan hadir. Cina Keren. kenapa sih industrinya bisa murah? Bahan baku disediakan negara. Yang kulaan negara. Negara Nggak terima kulaan. B2B, tapi sudah C2C, ya country to country. Sangar ya, Rek. Ya mungkin diakhiri dengan kata bahwa ketika beliau nanti diijabah Gusti Allah, jadi yang disiapkan pertama, yang dikumpulkan dan disiapkan pertama adalah data, sehingga beliau nantinya bekerja atau nanti penggantinya beliau di bawah semuanya sudah terbiasa bekerja berdasarkan data. Terima kasih untuk hari ini, manfaat banget, keren. Amin. Semoga manfaat aja. Oh, ketemu lagi. Selama sing wani mek sampean tok ya sampean tok sing tak undang. Lek ono maneh situk maneh ngomong wani aku dadi wali kota, tak undang iku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.